Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faromawati dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi dalam bisnis dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam artian yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dan mendukung proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi komputer sistem atau TIK dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi. Dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Dengan demikian, sistem informasi antar berhubungan dengan sistem data di satu sisi dan sistem aktivitas di satu sisi lainnya. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi, sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi pada dasarnya bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis dari sistem informasi tersebut biasanya terdiri dari spesifikasi dan juga fungsi tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Paling tidak, ada 7 jenis sistem informasi saat ini. Banyak diimplementasikan dalam sebuah perusahaan dan juga organisasi. 1. Sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. Level manajerial biasanya ditandai dengan jabatan manajer, pimpinan, atau ketua pelaksana. Dalam fungsinya, sebagai individu yang dapat mengatur dan memanage bawahan dan anak buah, maka sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali untuk para level manajemen dalam hal melakukan monitoring terhadap kinerja anak buah, memberikan penilaian langsung terhadap kinerja anak buah, menerima laporan dan juga hasil pekerjaan dari anak buah atau bawahan, melihat kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh anak buah, meningkatkan efisiensi manajerial di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka hal ini akan sangat memudahkan para pegawai yang berada pada level manajerial untuk lebih bisa bekerja secara efisien dan tepat waktu, serta mempermudah pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap bawahannya. 2. Sistem informasi eksekutif. Jenis sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Siapa saja yang termasuk di dalam level eksekutif tersebut? Adapun mereka yang termasuk ke dalam level eksekutif dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah mereka yang memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan. Bisa jadi pemegang tunggal perusahaan dan juga pemegang saham organisasi atau perusahaan. CEO atau pimpinan tertinggi dari sebuah perusahaan, dewan komisaris perusahaan, direktur utama dari sebuah perusahaan atau kantor cabang, dewan direksi. Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi kestabilan keuangan dan juga finansial dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Lingkungan kerja dan juga budaya organisasi yang timbul pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nilai perusahaan atau organisasi di dalam bursa saham. Mengapa sistem informasi
eksekutif sangat penting. Sistem informasi eksekutif sangat penting untuk diimplementasikan karena dapat membantu memudahkan pada level eksekutif untuk dapat memantau langsung perusahaan atau organisasi yang mereka bawahi. Selain itu, dengan adanya sistem informasi eksekutif yang baik, maka seluruh level eksekutif dapat membantu mensejahterakan dan juga mengembangkan perusahaan atau organisasi yang mereka miliki menjadi lebih baik. 3. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga perhitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seperti kita ketahui, akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kondisi, kesehatan, keuangan, dan finansial, serta bagaimana suatu sistem keuangan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat berjalan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan dengan baik dan juga benar, maka sistem informasi akuntansi ini dapat membantu para akuntan di sebuah perusahaan atau organisasi atau perusahaan. Akuntan di sebuah perusahaan atau organisasi dalam melakukan proses audit dari kondisi keuangan perusahaan, membantu mempercepat proses perhitungan akuntansi keuangan, menentukan keuntungan dan juga kerugian dari sebuah perusahaan, memperjelas informasi penting mengenai jumlah dana yang harus dihitung dengan melakukan proses akuntansi, menyediakan proses transaksi keuangan dan ketenangan akuntansi rutin dari sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat membantu para akuntan, terutama pada periode tutup buku di akhir tahun. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi, semua transaksi selama setahun akan tersimpan ke dalam sistem yang akan memudahkan akuntan dapat melakukan proses akuntansi menjadi lebih cepat, efisien, dan juga lebih optimal. 4. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu proses pengaturan keuangan perusahaan dan ada yang tidak, sehingga hal ini tergantung dari budaya organisasi dari perusahaan tersebut. Namun demikian, sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu implementasi dari sebuah sistem informasi yang berisi segala data transaksi keuangan dari sebuah perusahaan yang nantinya bisa terintegrasi pula dengan sistem informasi akuntansi. Dengan keadaannya sistem informasi keuangan, para pegawai yang berada pada bagian keuangan bisa melakukan cross-check mengenai transaksi jual beli yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut, membantu mempermudah pekerjaan auditor dalam menganalisa keuangan suatu perusahaan, memonitoring mengenai potongan gaji dan juga pemberian bonus dan tunjangan karyawan, dapat terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia, terutama dalam hal payroll, yang menyangkut pemberian gaji dan juga tunjangan karyawan. Dengan adanya sistem informasi keuangan ini, maka setiap detail transaksi keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi akan terlewat, sehingga sangat memudahkan setiap bagian perusahaan yang sistem informasinya terintegrasi dengan sistem informasi keuangan untuk melakukan analis. 5. Sistem informasi manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Apa saja fungsi dari implementasi sistem informasi manufaktur? Pada dasarnya, sistem informasi manufaktur memiliki banyak sekali fungsi seperti mencatat hasil produk yang berhasil dilempar ke pasaran, mencatat produk yang berhasil diekspor ke mancanegara, mencatat biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk setiap sesi produksi, memberikan informasi mengenai proses produksi yang sedang berlangsung, membantu bagian produksi untuk menganalisa produk-produk apa saja yang harus dikembangkan, dihentikan, ataupun diperbanyak produksinya.
memberikan informasi kepada bagian R&D, Research and Development, dalam membantu mengembangkan produk-produk baru yang harus diproduksi. Sistem informasi manufaktur ini dapat terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan juga sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, karena di dalam implementasinya banyak fungsi dari sistem informasi manufaktur ini sangat penting bagi SDM dan juga keuangan. 6. Sistem informasi sumber daya manusia. Jenis sistem informasi yang berikutnya adalah sistem informasi sumber daya manusia alias SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem SDM ini memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai data diri dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, total gaji pokok, tunjangan, bonus, dan informasi keuangan lainnya yang dimiliki oleh karyawan. Jabatan masa kerja dari karyawan. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia tentu saja memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi bagian personalia dan juga HR. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia. Membantu bagian personalia dalam melakukan analisis mengenai gaji pokok dari seorang karyawan. Memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap karyawan. Membantu bagian personalia dalam menganalisis bonus, potongan gaji, serta pemutasian dan kenaikan jabatan dari karyawan. Sebagai acuan data dalam melakukan proses rekrutmen karyawan baru. 7. Sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi berikut adalah banyak diimplementasikan adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan yang meliputi jumlah produk yang sudah terjual, produk yang laris dan banyak dipesan, produk yang jarang diminati oleh pasar, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasukkan suatu produk, melakukan analisa terhadap pasar, membantu bagian riset dan pengembangan untuk menganalisa produk-produk dari perusahaan tersebut. Itulah beberapa contoh dari jenis sistem informasi yang banyak digunakan saat ini. Di dalam perusahaan, keseluruhan dari jenis sistem informasi tersebut dapat diintegrasi satu sama lain menjadi satu sistem informasi yang utuh, yaitu sistem informasi perusahaan, di mana setiap alur informasi yang ada akan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap user yang berwenang dapat mempelajari dan melihat informasi yang sudah tersimpan di dalam database atau basis data perusahaan. Komponen-komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 8 komponen yang membentuk sebuah building block. Komponen-komponen tersebut meliputi input, output, model, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Untuk lebih jelasnya, simak rangkuman berikut. 1. Komponen input. Hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data dalam komponen ini. Harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan ke dalam bisa berupa dokumen-dokumen dasar. 2. Komponen model. Selanjutnya, sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengelola data input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. 3. Komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem menggunakan data yang berkualitas tersebut. 5. Komponen hardware. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk menyimpan alat penyimpanan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. 6. Komponen software.
Software atau perangkat lunak merupakan tempat yang berfungsi untuk mengelola, menghitung sekaligus memanipulasi data software mengambil dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi berkualitas. 7. Komponen basis data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. 8. Komponen kontrol. Komponen terakhir yang harus ada di dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem, ada banyak faktor yang beresiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti ini, seperti bencana alam, temperatur, debu, sehingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kamu tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari resiko kerusakan sistem. Komponen kontrol ini yang mempunyai tugas tersebut. Dalam komponen kontrol, terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang. Pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Kalaupun ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakan. Konsep sistem informasi. Sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang bersifat manajerial. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Dalam sebuah organisasi, sistem informasi bisa berupa sistem yang menyediakan semua informasi yang bermanfaat untuk seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut. Di era yang sudah modern seperti ini, sistem informasi yang ideal harus menyajikan data yang valid yang bisa diakses kapan saja informasi tersebut dibutuhkan. Peranan fundamental sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi sudah fitrahnya menjadi pendukung dalam organisasi. Sistem informasi sudah ada lebih dulu daripada teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri adalah istilah modern yang merujuk kepada komputer dengan kemampuan jaringan. Sistem informasi memiliki peran dalam bisnis organisasi. Sebenarnya cukup banyak peran sistem informasi dalam bisnis, mulai dari penyediaan informasi sampai ke penjaminan prosedur dan kebijakan. Namun, peran fundamental sistem informasi dalam bisnis dapat dilihat dalam bagian segitiga berikut. Segitiga peran fundamental sistem informasi. Kalaupun kita bagi secara melintang menjadi 3 bagian, yaitu level operasi, level manajemen, dan level eksekutif, termasuk pemilik, maka peran fundamental sistem informasi adalah sebagai pendukung dalam level operasi. Sistem informasi membantu dalam mendokumentasikan berbagai aktivitas dan operasi yang berlangsung dalam organisasi, menyediakan data dan informasi agar suatu operasi berjalan. Untuk membantu perbuatan keputusan dalam level manajemen, sistem informasi menyediakan informasi yang ringkas dan jelas tentang keadaan organisasi. Para manajer menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan setiap harinya. Strategi untuk bersaing dalam kompetisi. Sistem informasi menjadi aset bagi organisasi atau perusahaan untuk nantinya bersaing dalam pasar yang kompetitif. Pada level eksekutif dan pemilik ini, sistem informasi adalah keuntungan tersebut. Sehingga penggantian platform sistem informasi seharusnya mendukung keuntungan kompetitif ini. Peran fundamental di atas mau tidak mau harus diperhatikan. Bisa saja sebuah organisasi besar dan mapan masih menggunakan sistem informasi yang manual. Namun perlu dipertimbangkan apakah ada operasi yang bisa diefektifkan, apakah pembuatan keputusan seringkali lama dan hasilnya kurang memuaskan, dan apakah masyarakat masih ragu dengan kinerja organisasi tersebut. Bila jawabannya masih iya, maka sistem informasi ini bisa memiliki peran. Saya Giovanni Oki Rahmansyah akan menjelaskan tentang teknologi informasi.
Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, seperti informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Perkembangan teknologi informasi memacu untuk memasuki era baru dalam kehidupan, seperti yang kita kenal dengan electronic life. Artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semaraknya dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan E, seperti e-commerce, e-government, e-library, e-journal, e-medicine, serta yang lainnya yang berbasis elektronika. Perubahan ini melanda semua bagian kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Sebut saja misalnya seperti ruang belajar dan sepada yang bisa kita sebut sebagai ruang kelas. Pada masa kini, pengertian kelas telah jauh berubah dengan pengertian masa lalu. Dahulu mungkin yang disebut ruang belajar adalah ruang berbentuk kotak berisi sejumlah meja kursi murid, meja kursi guru, dan sebuah papan tulis di dinding. Tapi sekarang yang disebut ruang belajar tidak lagi dibatasi dengan 4 dinding dan 1 orang guru. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Media belajar bukan lagi sekedar papan tulis dan board marker. Buku tidak hanya kumpulan kertas yang tercetak, sehingga muncullah istilah e-education atau learning. Dalam 3 pendidikan, semua hal yang dilakukan secara manual segera beralih menggunakan komputer. Untuk definisi teknologi informasi sendiri, ada definisi teknologi penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Aplikasi ilmu engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Definisi informasi data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Manusia adalah makhluk sosial. Di samping sandang pangan dan papan sebagai kebutuhan utamanya, maka sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan untuk berkomunikasi di antara sesamanya sebagai kebutuhan utamanya untuk dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka mulailah manusia mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berhubungan tersebut, mulai dari melukis, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Istilah IT atau yang disebut dengan information technology yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan istilah dalam dunia SI atau yang disebut dengan sistem informasi. Istilah IT memang lebih merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi, namun pada dasarnya masih merupakan bagian dari sebuah sistem informasi itu tersendiri. IT memang secara nota benar lebih mudah dipahami secara umum sebagai pengolahan informasi yang berbasis pada teknologi komputer yang tengah terus berkembang pesat.
Untuk sejarah teknologi informasi sendiri, perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Di saat masa prasejarah sampai dengan 3000 Masehi, pada awalnya informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Untuk di masa modern, tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Lalu di tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama yang ENIAC dibentuk, tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Pertemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Pada tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Lalu pada tahun 1972 Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. Lalu pada 1981 National Sky Foundation mengembangkan backbone yang disebut CESNET dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986 mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Lalu pada tahun 1995 perusahaan umum mulai memperkenalkan menjadi
provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Lalu ada juga peranan teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, bisnis, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Romizowski dan Mason pada 1996 memprediksi penggunaan computer-based multimedia communication atau yang disebut dengan CMC yang bersifat sinkron dan asinkron. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi pendidikan, masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja dan kompetitif. Lalu di bidang pendidikan sendiri tentunya sangat membantu proses belajar mengajar seperti yang sudah pernah kamu rasakan. Kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kita tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Lalu di bidang keuangan, perbankan saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank. Sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya. Pada akhirnya yang bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Lalu di bidang bisnis, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Lalu dampak kemajuan teknologi informasi, ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positif sendiri, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Lalu yang kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email atau newsgroup, FTP dan www atau World Wide Web. Jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Lalu yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang paling penting dan akurat. Lalu yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Lalu yang terakhir, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama yaitu
pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen atau browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang tepat diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Lalu yang kedua, kesadisan juga banyak ditampilkan karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan cara menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Lalu yang ketiga yaitu penipuan. Hal ini memang menjerajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari seorang penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Lalu yang keempat ada juga charging, karena sifatnya yang real time atau langsung. Cara belanja yang dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para pejabat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para pejabat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Lalu yang terakhir yaitu perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Penjudi hanya perlu menghindari situs seperti ini karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Untuk kesimpulan dari uraian mengenai teknologi informasi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia secara global, khususnya di Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Walaupun menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah kehidupan manusia. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai terhentinya kehidupan di muka bumi ini. Lalu saran dari kita yaitu semakin cepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk mencapai sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Namun semua inovasi tersebut hendaknya harus dibatasi oleh aturan hukum negara dan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.